Halo, selamat pagi, selamat datang di acara talkshow perdana kami. Pada kali ini kami akan membahas isu yang sedang hangat dibicarakan di media sosial ataupun di media televisi, yaitu tentang pemboikotan produk buatan Prancis di beberapa negara termasuk di Indonesia. Terjadi salah satu negara yang ikut serta memboikot produk Prancis. Di sini sudah hadir beberapa narasumber terpercaya yang akan memberikan argumen dan opini mengenai isu tersebut. Narasumber pertama, boleh perkenalkan diri, Pak Hapni? Saya Primaskia, saya mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya berperan sebagai kontra. Oke, selanjutnya Erika. Perkenalkan, nama saya Rika Febianita. Saya di sini sebagai pro. Oke, yang terakhir nih Mas Sigit, boleh perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Sigit Prasetyo dan saya di sini sebagai dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dan saya di sini sebagai pro dalam kasus ini. Oke, kita akan pertanyaan yang pertama. Seberapa jauh kalian sudah mengetahui tentang pemboikotan produk Prancis ini? Bisa dijawab oleh Mbak Erika? Berawal mulai dari penghinaan salah satu jurnalis majalah satir yang menerbitkan kartun dan karikatur yang menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW. Umat Muslim di negara Prancis tidak terima dan memprotesnya. Mereka menyebarkan informasi ini di media sosial yang membuat umat Muslim di seluruh dunia marah akibat berita tersebut. Ditambah pula Presiden Prancis Emmanuel Macron. Oke, berarti awal mulanya penghinaan ya yang membuat umat Islam itu marah ya? Iya, betul. Oke. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Hapni? Oke. Saya sih sudah tahu ya awal mulanya kan dari penghinaan itu. Saya juga mengerti sebagai umat Islam kalau dalam Islam itu tindakan itu sama saja menghina dan melecehkan agama Islam, terutama menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Karena dalam ajaran Islam kami dilarang membuat ilustrasi yang menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW. Tapi semua itu bukan semata-mata niat buruk Prancis terhadap Islam, tetapi ada latar belakang yang menyebabkan kenapa hal itu terjadi. Pertama, dari penyerangan terorisme pada tahun 2015 yang membawa-bawa nama agama Islam. Yang kedua, seorang pemuda umur 18 tahun asal Pakistan yang menyerang 2 orang Prancis. Dan juga yang menjadi gongnya atau menjadi pusatnya yaitu di saat salah seorang guru bernama Samuel Paty dipenggal kepalanya oleh seorang muslim asal Rusia bernama Abdullah Anzorov. Itu sih yang membuat saya menurut saya mengapa pihak Prancis marah sampai segitunya terhadap umat Islam. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari pihak pro lebih jelas lagi. Bisa Mas Sigit jawab? Tapi kan gimana ya? Kalau menurut saya sendiri sih itu juga memang sudah termasuk ada nilai kemanusiaan juga sih yang dilakukan oleh ini melanggar kemanusiaan. Tapi juga dalam agama Islam sendiri itu juga termasuk penghinaan terbesar. Seperti salah satunya di beberapa kasus yang seperti yang dilakukan oleh pemuda Pakistan sendiri ya, memang ada salah satu latar belakang yakni
pelecehan yang dilakukan oleh salah satu oknum, dan juga ada juga pemenggalan kepala dari salah satu guru itu yang mendasari bahwa karena guru itu memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad SAW pada muridnya di kelas. Itu sih menurut saya. Oke. Jadi saya simpulkan itu berawal dari teroris yang tahun lalu dan dilanjutkan dengan karikatur Nabi Muhammad yang membuat umat Islam itu marah kembali terhadap Prancis ya. Ya, Mungkin Mbak Hapni ada tambahan lagi atau bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Ada sih, tapi kan semua itu kan salah ya dalam nilai kemanusiaan. Di sini kan kita berpandang juga kepada nilai kemanusiaan. Dalam ajaran agama itu semua dosa besar dan tidak semestinya dilakukan sih. Kayak gitu. Iya sih, benar juga itu tidak boleh ya dibuat apapun tentang agama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kalian perlu atau tidak sih tentang pemboikotan ini di Indonesia maupun di luar negeri? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Sigit. oke ya, saya jawab. Menurut saya ini adalah tindakan yang baik dan sangat wajib dilakukan bagi setiap umat muslim. Nah, karena negara Prancis sendiri sudah melecehkan dan menghina baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, untuk apa kita masih memberikan keuntungan ke negara tersebut, sedangkan Prancis sendiri sudah menghina agama kami yang suci ini. Nah, dan ini juga sejak zaman dahulu pun negara Prancis emang sudah memulai gitu perseteruan dengan agama Islam. Seperti contoh dahulu kala mereka sempat ingin menggelar pertunjukan drama teater yang menampilkan tokoh utama Nabi Muhammad SAW. Nah, dan seorang Sultan Abdul Hamid II pun sampai marah dan emosi, lalu bersiap untuk berperang jika pertunjukan itu dilakukan. Nah, disitulah awal mula perseteruan antara Perancis dan agama Islam. Nah, coba nih bayangkan, dari dulu saja negara Prancis memang sudah menghina agama kami. Lalu pada masa kini pun Prancis melakukan hal yang sama. Lalu menurut saya sih emang umat muslim itu harus bergerak dan membungkam Prancis ini, yakni dengan cara memboikot seluruh semua produk Prancis yang ada di Indonesia. Itu menurut saya. Oke, mungkin ada jawaban lagi dari Mbak Hapni? Memang benar sih tindakan yang dilakukan oleh pihak Perancis termasuk presidennya sendiri itu termasuk penghinaan Nabi kita itu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pribadi sebagai umat Muslim sangat amat marah gitu akan hal itu. Tetapi kita harus memikirkan segala aspek dampak ketika kita memboikot produk Prancis, khususnya dari sudut pandang perekonomian di negara ini itu, negara Indonesia, yang sangat amat berpengaruh untuk sistem roda perekonomian negara ini. Lagi pula untuk sebuah perusahaan sebesar perusahaan Prancis yang ada di Indonesia ini tidak terlalu berpengaruh gitu menurut saya terhadap perekonomian perusahaan dan negara itu sendiri. Itu sih menurut saya. Oke, mungkin bisa jawab dari Mbak Erika. Tetapi dengan kita memboikot produk dari perusahaan asal Perancis itu bisa memberikan tekanan moral ke perusahaan dan negara Perancis itu sendiri, sehingga membuat mereka sadar akan hal yang mereka lakukan itu sih menurut saya. Berarti saya simpulkan semua ini tidak berpengaruh banget ya oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut tidak goyang akibat pemboikotan yang terjadi di seluruh Indonesia gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Berpengaruh nggak sih untuk negara ini
Mungkin bisa dijawab oleh Erika. Ini memang sangat berpengaruh sekali ya menurut saya dalam bidang perekonomian di negara kita. Seperti yang kita ketahui di negara Indonesia tuh begitu banyak sekali barang import dan juga cabang pabrik yang berasal dari Perancis. Namun kembali lagi bahwa tindakan yang dilakukan itu sangat amat menghina Nabi Muhammad SAW. Saya saja sebagai umat muslim tidak pernah dan tidak akan pernah menggambarkan perawakan Rasulullah kami tercinta. Karena itu sangat amat menghina umat muslim sih ya. Oke, lanjut. Jawaban dari Mbak Hapni. Oke. Tetapi kan balik lagi ya, balik lagi nih, ini semua tentang hal keadilan. Banyak pekerja-pekerja yang menggantung nasib mereka ke perusahaan itu gitu. Apalagi yang buru-buru kita yang bisa dikatakan belum sejahtera banget. Terutama pekerja di bidang retail. Bayangkan jika pemboikotan ini terus berlanjut, akan banyak sekali dampak negatif yang akan terjadi gitu. Seperti nasib buruh yang terkena PHK karena produksi perusahaan akan terhenti karena pemboikotan produksi ini gitu. Dan juga nantinya Indonesia akan mengalami kerugian besar menurut saya di roda perekonomiannya. Karena bisa saja investor besar yang berasal dari Prancis mencabut investasi mereka di Indonesia gitu. Karena bisa merugi dan hutang negara pun melonjak. Sebenarnya ada cara lain gitu, misalkan pemerintah ingin ambil andil. Cara lainnya itu melancarkan aksi protes kita terhadap Prancis. Itu yang bisa dilakukan oleh rakyat sendiri, rakyat Indonesia sendiri. Yakni dari kita memprotes itu, kita bisa memberi tekanan moral kepada perusahaan Prancis dan juga negara Prancis itu sendiri. Contohnya seperti meramaikan informasi ini di media sosial, seperti meramaikan di Twitter, menaikkan hashtag-hashtag yang bisa dilihat oleh satu dunia. Udah sih itu aja sih. Menurut saya media sosial bisa berdampak besar gitu untuk akan hal ini. Oke, jadi kesimpulannya itu sangat berpengaruh ya bagi karyawan ya yang bekerja di perusahaan tersebut, bisa di PHK dari perusahaan itu akibat pemboikotan produk-produk ya. Nah, dan juga bisa meramaikan media sosial untuk memprotes pemboikotan produk-produk Prancis ya. Iya. Melalui Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya yang bisa membuat Prancis itu bisa jerak akibat ulahnya ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Dari sudut Pertanyaan keempat, dari sudut pandang kalian masing-masing, apakah si pemboikotan produk Prancis ini salah satu langkah tepat untuk membuat negara Prancis jerak? Mungkin bisa dijawab, Sigit. Oke, saya akan jawab. Kalau dari menurut saya sendiri sih, pemboikotan ini adalah untuk saat ini merupakan cara efektif ya untuk menjatuhkan pihak Perancis. Nah, namun jika ada cara lain sebagai jalan tengah yang tidak merugikan pihak manapun, tapi tetap kita bisa melancarkan aksi protes kita terhadap Perancis, saya bisa mengikuti cara tersebut. Itu aja sih menurut saya. Oke, lanjut jawaban yang terakhir nih oleh Mbak Hapni sebagai penutup acara. Oke. Pemboikotan ini untuk saat ini tuh bukanlah hal efektif ya untuk dilakukan, karena nantinya akan menimbulkan banyak dampak negatif gitu bagi negara Indonesia ini. Tetapi
saya tidak pernah membenarkan hal yang salah. Di sini saya hanya beropini menurut sudut pandang realistis dan dari berbagai sudut pandang sih. Jadi tapi saya tidak pernah membenarkan hal yang salah itu. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, kesimpulannya dari pertanyaan 4 itu pemboikotan ini sangat efektif ya untuk menjatuhkan pihak Prancis biar dia tidak berulah dengan agama Islam dan membuat marah. Gitu kan? Oke, terima kasih telah hadir di acara talkshow ini. Mohon maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.